Halo kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang perekrutan calon anggota kepolisian Republik Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Sulawesi Barat. Dan hari ini kita akan menyaksikan hasil diskusi kami dengan Victor Matanggaran yang merupakan seorang yang ahli dalam bidang psikologi. Kita akan membahas sejauh mana proses psikotes di lingkup kepolisian Republik Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Barat. Kita akan mendengarkan apa-apa saja yang harus dipersiapkan oleh para calon-calon anggota kepolisian Republik Indonesia. Kita perlu tahu bahwa Victor Matanggaran ini merupakan seorang yang ahli dalam bidang psikologi. Dia juga sering diperbantukan di Polda Sulawesi Barat untuk membantu kepolisian dalam menyeleksi para anggota, para calon-calon anggota kepolisian Republik Indonesia, khususnya di wilayah Polda Sulawesi Barat. Oke kawan-kawan, mari kita saksikan hasil wawancara kami dengan Victor Matanggaran yang merupakan seorang yang ahli dalam bidang psikologi di wilayah Sulawesi Barat. Selamat menyaksikan. Mungkin yang pertama adalah kalau menurut mungkin asumsi saja bahwa memang semenjak Polda sudah ada juga di Sulawesi Barat, jadi profesi menjadi seorang polisi itu menjadi lebih terlihat. Jadi lebih banyak polisi yang ada di jalanan, lebih banyak polisi yang mungkin bisa dilihat oleh anak-anak, dan yang pasti juga bahwa rekrutmen polisi itu jadi lebih dekat. Jadi orang tidak perlu lagi jauh-jauh mungkin ke Makassar di Polda Sulsel untuk pendaftaran. Jadi itu sih yang pertama. Dan yang kedua, anak muda pasti pengaruh lingkungan pasti ya teman-teman. Yang mana yang keren pasti itu yang diikuti. Menurut saya tuh anak muda kan biasanya polisi untuk pendaftar pertama itu misalnya Bintara itu kan lulusan SMA biasanya, atau misalnya Tamtama ya. Rata-rata kan polisi itu lulus SMA, anak-anak lulusan SMA yang mendaftar jadi polisi. Jadi sebenarnya mereka mungkin kalkulasi atau hitung-hitungan penghasilan itu mungkin mereka belum paham lah. Ya mungkin ada lah yang paham, tapi itu mungkin bukan menjadi sesuatu yang penting dalam memilih profesi. Kemungkinan itu adalah yang mana yang keren. Yang keren itu dalam pandangan orang kan. Yang paling gampang dilihat adalah profesi yang seragamnya kelihatan juga. Ya bukan kita bilang seragam polisi saya mungkin dikejar, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita melihat polisi dengan seragamnya yang keren begitu, pasti anak muda mau, apalagi kalau sudah dihormati ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman bicara sama anak muda itu kebanyakan memang kalau kesan yang saya tangkap memang itu tren yang diikuti kemudahan. Jadi misalnya kalau kita kuliah tidak ada jaminan kita langsung kerja, langsung digaji, langsung jadi PNS misalnya kalau kita kuliah. Tapi kalau kita lulus SMA langsung daftar polisi, otomatis jadi abdi negara. Jadi lebih gampang dapat uangnya dalam tanda kutip, tidak capek-capek lagi belajar, capek-capek lagi keluarkan biaya kuliah, kos-kos dan sebagainya. Jadi ada ikatan kerja. Jadi itu semacam jalan paling cepat lah, jalan pintas. Iya, jalan paling cepat untuk bisa bekerja. Jadi sebenarnya posisi saya ini adalah kalau di Polri itu memang mereka mengutamakan itu istilahnya objektivitas dalam penilaian toh. Jadi kami yang eksternal itu biasanya karena kami dari organisasi lain, dari Himpunan Psikologi Indonesia, itu memang
biasanya diperbantukan di Polda, disuruh wawancara psikologi itu memang dia dalam tanda kutip dirahasiakan karena memang itu sudah kayak prosedur apa sih namanya? Sudah SOP. Ya SOP-nya lah. Tapi intinya kalau mau ikut kalau diwawancara itu jangan tidak usah menjadi orang lain, boleh jadi diri sendiri saja. Menjawab apa yang ditanyakan, dan pertanyaan itu tidak ada yang susah karena semuanya itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mengenai diri kita sendiri. Tidak ada yang pertanyaan yang harus dihafalkan dulu atau dipelajari dulu karena semuanya sifatnya itu kepribadian, dan mungkin itu yang perlu diketahui oleh semua orang yang ikut psikotes atau wawancara. Jadi kalau misalnya kita wawancara kemudian tidak menjadi diri sendiri, nah bisa jadi nanti dalam profesinya, dalam pekerjaannya dia menjadi kesulitan karena ada hal-hal yang misalnya dia sebenarnya tidak mampu, tapi karena dibuat-buat. Kalau yang itu kan sebenarnya tidak bisa kita nilai dan tidak bisa kita lihat dari wawancara. Maksudnya kita tidak tahu nih orang bohong atau tidak dari wawancara. Cuman itu memang ada di data-data polisi yang hasil tesnya tuh. Cuman ya bohong itu tidak bisa kita nilai. Yang kita bisa nilai adalah bagaimana kepribadiannya yang muncul. Pastilah ada anak-anak mungkin yang berusaha untuk membuat dirinya lebih bagus. Dalam setiap wawancara, tidak cuma di Polri, semua orang pasti berusaha untuk menunjukkan bahwa dia bagus dan pantas dan layak. Tapi itu akan kelihatan ketika kita wawancara. Kalau kita wawancara, dia mungkin masih ada kelemahan, dia mungkin masih ada yang kurang, seperti itu. Penting sekali itu. Jabatan polisi profesi seorang polisi itu kan di negara yang istilahnya dipandang orang kan. Kita tentu harus mencari orang-orang yang bisa bertanggung jawab atas jabatannya, tidak menyalahgunakan jabatan. Apalagi kan Polri berusaha untuk membuat citranya menjadi baik gitu kan di tengah-tengah masyarakat. Karena yang sebelum-sebelumnya yang kita lihat mungkin di tengah-tengah masyarakat orang, kalau dibanding tentara orang lebih suka polisi, orang lebih suka tentara. Tapi menurut saya dimanapun apapun, bukan cuma polisi, namanya psikotes itu penting karena ada orang yang sebut saya guru. Kalau menurut saya guru itu lebih penting psikotes. Sayangnya tidak ada psikotes guru, bukan main sekarang. Begitu banyak yang pelecehan seksual terjadi di institusi pendidikan, kekerasan. Kalau kekerasan oke lah, tegas toh, kan kita agak tipis-tipis ini, tegas, keras, tapi memang tegas harus keras kan. Tapi bagaimana dengan pelaku pelecehan seksual di sekolah? Jangan cuma polisi, guru juga kalau perlu kita harus psikotes dulu, karena jangan sampai anak-anak kita istilahnya ya rusak, bukan di luar sekolah tapi malah di dalam sekolah. Pertama, dan yang kedua, banyak orang jadi pesimis mengenai institusi pendidikan hanya karena itu tadi, banyak sekali kerusakan-kerusakan yang justru terjadi di institusi pendidikan. Contohnya ini tadi itu pelecehan seksual. Psikotes ini kan tidak bilang cari orang gila, bukan dicari orang yang sakit jiwa. Itu yang perlu dikelirkan, bahwa psikotes itu mencari orang-orang dengan potensi tertentu. Misalnya ya mungkin ada juga yang gangguan jiwa, itu adalah hal lain. Tapi dalam psikotes biasanya itu yang kita cari itu potensi-potensi. Misalnya sebut saja pegawai bank atau akuntan misalnya, atau orang yang berhubungan dengan angka, itu ada psikotesnya sendiri untuk lihat siapa yang paling teliti, yang paling konsentrasi. Itu ada psikotesnya tertentu, dan biasanya orang-orang tertentu itu memang punya fokus yang lebih baik, misalnya punya kemampuan berhitung yang bagus. Nah, memang dia cocok masuk di misalnya profesi yang berkaitan dengan angka dan hitungan. Ada juga orang yang analisisnya bagus gitu kan, yang dia harus
cocok ambil keputusan, masuk ke dalam kepemimpinan. Ada juga orang yang kayak misalnya polisi, dia mungkin harus lebih banyak mengorbankan dirinya itu kan, lebih banyak fokus pada kepentingan orang banyak, bagaimana sifat menolongnya, bagaimana empatinya misalnya, bagaimana ketegasannya, dan sampai jadi polisi justru malas-malasan atau takut, tidak mau ketemu orang, tidak berani ketemu orang. Padahal profesi polisi ini ada profesi yang ketemu orang. Kalau kita ke psikolog itu bukan berarti kita gangguan jiwa, berarti kita ke psikolog itu karena biasanya ada banyak masalah. Kadang tidak, kita bingung dari mana kita mau menyelesaikan itu permasalahan, atau kita masih memiliki kemampuan problem solving yang lemah. Biasanya psikolog itu akan bantu kita untuk mengurai permasalahan. Jadi kita dibantu untuk menyelesaikan, misalnya membuat prioritas misalnya. Jadi tidak semata-mata karena saya misalnya ada masalah stres misalnya atau depresi baru saya ketemu psikolog, tidak seperti itu. Jadi ada hal-hal saja yang kau rasa kayaknya saya butuh cerita supaya saya bisa dapat gambaran kayak gimana sebenarnya ini permasalahan. Kadang-kadang kan kalau kita dalam permasalahan itu mengalami sebuah masalah, kita tidak objektif dalam melihat situasi. Jadi ketika kita ketemu psikolog, dia akan bantu kita untuk melihat dari helikopter view namanya istilahnya. Jadi kayak komentator lah ya. Kita main bola, kita yang ngerasa itu permainan, tapi komentator itu biasanya lebih pintar, dia harusnya ke sini nih. Kurang lebih kayak gitu psikolog. Jadi ketika kamu bercerita ke psikolog, dia akan tahu bahwa ada sesuatu yang perlu kamu perbaiki, ada sesuatu yang perlu kamu maksimalkan, atau mungkin ada yang harus kamu hindari. Jadi itu yang dilakukan oleh biasanya psikolog. Tidak selalu bilang orang gila, orang gangguan jiwa, tidak. Yang saya tahu ya, untuk seleksi Polri itu tidak ada pembayaran, itu semuanya gratis. Dan memang banyak juga yang kita lihat bahkan di media ya, bukan cuma di media tapi memang kita lihat sendiri ya, anak-anak pemulung, anak-anak yang istilahnya yang memang ekonominya di bawah. Dan bahkan Polri itu punya kayak semacam program khusus untuk misalnya atlet berprestasi, atau mungkin mereka yang punya kemampuan menghafal Al-Quran misalnya. Itu kan semua istilahnya ada jalan gitu kan, pasti tidak ada yang mahal menurut saya. Yang penting mereka siap gitu kan, punya kemampuan fisik yang bagus misalnya, tuh kesehatannya bagus, kemudian memang ya kan nilai rapornya juga, nilai jasanya juga bagus, kemampuan intelijensinya juga bagus. Itu semuanya potensial, maksudnya tidak ada yang harus dibayar sampai mahal sekali, kecuali mungkin ya memang dia harus les atau apa ya itu. Tapi mendaftar Polri itu gratis. Dan kalau sebenarnya tidak ada yang terlalu harus dipersiapkan, karena pada dasarnya itu kondisi diri tak sendiri. Kemudian mungkin ya namanya belajar untuk psikotes, dalam hal ini intelijensi, pasti mungkin butuh latihan soal gitu kan ya, belajar soal-soal psikotes yang mungkin ada yang khusus untuk latihan intelijensinya saja. Tapi untuk kepribadian itu memang tidak bisa tidak bisa dipelajari, dan mau dipelajari bagaimanapun juga soalnya akan berubah terus. Jadi intinya belajar jadi diri sendiri saja. Iya, pokoknya jadi diri sendiri, jangan berusaha jadi orang lain. Kemudian maksimalkan yang bisa dimaksimalkan. Misalnya sekarang masih sekolah, perbaiki nilai rapornya, perbaiki nilainya sebelum ujian kan. Nilai ujian kalau nggak salah itu memang juga harus tinggi. Kemudian ya tentu latihan fisik kan, karena ada penilaian untuk latihan fisiknya juga. Ya itu saja sih, kayak ada standar-standar yang harus juga dia tahu, bahwa mungkin ada tinggi badan yang seperti apa gitu kan. Jadi tidak ada yang perlu dipelajari dari psikotes. Itu semua bisa, istilahnya begini, semua anak itu berpotensi pada
pada akhirnya kita akan memilih yang punya apa istilahnya, kemampuan yang lebih dari yang lain. Tapi pasti semuanya punya kemampuan itu. Oh, iya. Sebenarnya penting tidak penting. Pentingnya itu kalau memang dia tidak pernah mengalami yang namanya psikotes atau tidak pernah ikut tes-tes yang seperti itu. Kan untuk ikut tes saja itu sebenarnya butuh latihan kalau menurut saya. Tes apapun yang pakai waktu, ya kan? Kalau misalnya dia anak-anak olimpiade yang sering mengikut lomba, sering mengikut tes, menurut saya mungkin tidak terlalu perlu, toh? Tapi ada mungkin teman-teman yang belum pernah sama sekali juga ikut tes, atau bahkan psikotes belum pernah sama sekali. Nah, menurut saya mungkin itu akan penting bagi mereka yang belum pernah ikut psikotes supaya mereka terbiasa dengan psikotes. Apakah itu cukup membantu atau bagaimana? Bisa membantu untuk khusus untuk soal-soal yang memang kayak intelijensi, misalnya untuk penyelesaian masalah, misalnya hitungan atau kecepatan berhitung misalnya, begitu kan, fokus. Itu bisa karena kan terlatih kan, misalnya dilatih dengan soal-soal, meskipun mungkin soalnya ya mungkin akan beda karena Polri pasti mengubah terus soalnya, pasti menyesuaikan soal-soalnya setiap tahun. Jadi lebih siap lagi untuk mendaftar Polri dan harus optimis, jangan takut bilang oh nanti susah mendaftar polisi atau mungkin banyak dibayar. Itu tidak ya, gratis pendaftaran untuk polisi dan semuanya itu objektif. Nah, saya bukan polisi, saya sebenarnya cuma bantu saja dan saya tidak bisa bicara banyak bahwa saya ini yang tes semua, tidak. Saya cuma ada bagian kecil saja saya terlibat, tapi yang saya tahu bahwa anak muda kita, anak-anak Sumbar itu harus, kalau mau jadi polisi atau mau jadi apapun, harus persiapan, harus belajar supaya nanti bisa gampang untuk mendaftarnya begitu. Bisa.